Selamat pagi anak-anakku. Salam sejahtera, salam sehat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Nah, kemarin dalam bab ketenagakerjaan ada sedikit tertinggal materi kita, yaitu tentang teori upah. Upah menurut undang-undang adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atau kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sistem upah di Indonesia. Sistem upah di Indonesia ada yang pertama sistem upah menurut waktu. Berarti upah dibayarkan berdasarkan lamanya seseorang melakukan pekerjaannya. Misalnya upah harian, upah mingguan, atau bulanan. Ingat aja menurut waktu berarti lamanya bekerja. Yang kedua upah borongan, yaitu upah yang diberikan pada awal pengerjaan suatu hal sampai dengan hal tersebut selesai, tanpa adanya penambahan upah jika ada penambahan pekerjaan. Jadi kalau sudah disepakati, upahnya tidak boleh tambah di tengah perjalanan. Misalnya, Pak Salam ingin membangun rumah 2 lantai. Ia mempekerjakan tukang yang dibayar sebesar 20 juta dari awal hingga rumah tersebut siap. Itu sudah mereka sepakati antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Yang ketiga, sistem co-partnership, yaitu dengan memberikan upah kepada pekerjanya berupa saham atau obligasi perusahaan. Mengertikah saham atau obligasi perusahaan? Berarti suatu saat nanti pekerja tersebut bisa memiliki perusahaan tersebut dengan setiap memberikan upah berupa saham ketika pekerja itu melakukan pekerjaan yang baik. Dengan memberikan obligasi atau saham, perusahaan berharap pekerja mempunyai rasa memiliki kepada perusahaan sehingga bisa lebih produktif. Jadi artinya kalau diberikan dalam berupa saham tadi atau obligasi, berarti kesempatan untuk memiliki perusahaan, dihargai dengan seperti itu, nah otomatis si karyawan tadi akan bekerja lebih baik lagi bagi perusahaan. Berarti lebih produktif lagi, itu maksudnya. Jadi semacam tips gitu. Yang keempat, sistem upah premi memungkinkan pekerja untuk mendapatkan upah khusus karena prestasi di luar kelaziman. Misalnya, bekerja pada hari libur, diberikanlah upah khusus, mungkin lembur. Melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya, diberikan upah khusus. Atau memiliki suatu keterampilan yang sangat khusus, diberilah upah yang khusus. Ada lagi yang disebut dengan sistem upah berkala. Berkala berarti ada waktunya. Upah ditentukan dari tingkat kemajuan atau kemunduran hasil penjualan. Hasil penjualan perusahaan itu maksudnya. Jika penjualan meningkat, maka upah akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Jadi tidak menetap sekian upahnya, tidak. Jadi tergantung kemajuan atau kemunduran perusahaan itu. Jika perusahaan itu mengalami kemunduran, maka otomatis upahnya berkurang. Itu maksudnya di sini berkala. Yang keenam, upah berdasarkan satuan hasil atau prestasi. Ini maksudnya berdasarkan kuantitas hasil pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan satuan hitung.
Misalnya per potong. Apa per potong? Menjahit pakaian. Per biji, menyelesaikan membuat pot bunga. Per kilo, memetik daun teh. Per lusin, membuat gelas. Per kodi, membuat kain. Sehingga untuk pekerjaan yang sama, jumlah upah yang diterima setiap pekerja bisa berbeda setiap bulan atau tergantung pada produktivitas masing-masing. Prinsipnya, semakin banyak pekerjaan yang berhasil diselesaikan, semakin besar upah yang akan didapat. Nah, pada kesempatan ini, si karyawan akan mengejar target hasilnya, supaya upahnya lebih banyak. Nah, terkadang dalam mengejar target, supaya jumlahnya banyak, terkadang kualitas tidak diperhatikan lagi. Jadi, yang dikerjakan itu asal dikerjakan tanpa memperhatikan mutu atau kualitas dari hasil pekerjaannya. Yang ketujuh, upah premi, yaitu kombinasi antara upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi normal, berdasarkan waktu atau jumlah hasil. Apabila seseorang karyawan mencapai prestasi yang lebih dari itu, lebih dari yang sudah ditentukan, ia diberi premi. Premi dapat juga diberikan misalnya untuk penghematan waktu dan bahan baku, kualitas produk yang baik. Maksudnya begini, dia mampu menghasilkan produksi tertentu dalam 2 jam, sementara orang lain 4 jam. Berarti dia punya prestasi khusus menggunakan waktu yang sangat sedikit menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, ini diberikan upah premi. Atau dia mampu menghasilkan produk itu lebih berkualitas daripada orang lain. Nah, ini dihargai dengan namanya premi. Oke, yang ke-8, upah bagi hasil. Sistem ini banyak dipakai di bidang pertanian dan dalam usaha keluarga. Namun, juga dikenal di luar kalangan tersebut, yang mana karyawan ikut menerima bagian dari keuntungan bersih perusahaan. Jadi maksudnya begini, jika perusahaan itu mengalami keuntungan yang besar, maka otomatis upah karyawan itu ditambahkan lagi dari upah tetapnya setiap bulan. Itu untuk apa? Memotivasi pekerja untuk bekerja lebih baik lagi bagi perusahaan, supaya produktivitas dari perusahaan itu lebih meningkat lagi. Dan akhirnya nanti apa? Upahnya juga akan ditingkatkan lagi. Itu maksudnya. Kemudian teori upah. Kalau tadi sistem upah, sekarang teori upah. Teori upah yang pertama, teori nilai Karl Marx. Karl Marx ini terkenal dengan ajaran kekerasan. Ini ada kekerasan atau pemerasan. Atau disebut dengan teori nilai lebih. Dia mengatakan, upah tergantung pada nilai dari jasa buruh atau jumlah waktu kerja yang dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut. Tetapi seringkali upah yang diberi perusahaan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dengan kata lain, melakukan pemerasan terhadap buruh. Upah yang tidak diberi seluruhnya oleh perusahaan, oleh Karl Marx, inilah disebut dengan pemerasan atau teori nilai lebih. Mengerti maksudnya di sini? Begini maksudnya, jika si A itu bisa menghasilkan 10 barang satu hari, maka dia seharusnya sudah bergaji 150.000. Ternyata perusahaan tidak menggaji dia 150.000. Jadi digaji di bawah 150.000 tadi. Katakanlah 100.000. Berarti 50.000 kelebihan dari yang seharusnya diterima karyawan itu disimpan oleh perusahaan untuk keuntungan perusahaan. Inilah menurut Karl Marx yang disebut dengan pemerasan. Pemerasan perusahaan terhadap buruh yang 50.000 tadi. Per hari, per orang. Yang seharusnya layaknya si karyawan tadi harus menerima 150.000. Nah, apakah hal ini sering kamu temui dalam masyarakat? Pasti sering. Yang kedua, teori upah alami atau natural wage atau teori upah normal. Ini oleh David Ricardo.
Dia membagi upah itu menjadi dua, ada upah alami dan ada upah pasar. Katanya, upah alami itu adalah upah yang besarnya tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar yang dipakai sebagai acuan agar pekerja hidup layak. Jadi, upah alami itu tergantung kepada banyak tidaknya orang yang membutuhkan tenaga kerja dan tergantung kepada orang yang menyediakan tenaga kerja. Seperti cabai misalnya di pasar. Kalau persediaan cabai banyak di pasar, yang membelinya sedikit, maka kemungkinan harga akan turun. Begitu dia. Upah juga begitu. Kalau yang menyiapkan tenaga kerjanya atau penawaran tenaga kerjanya banyak, yang meminta tenaga kerja itu sedikit, maka otomatis upahnya akan turun. Itulah kata David Ricardo tentang upah alami. Sedangkan upah pasar, yaitu upah yang sesungguhnya diterima pekerja. Yang sesungguhnya. Jadi kalau tadi tergantung kepada permintaan dan penawaran, ini yang sesungguhnya, selayaknya. Bila upah pasar lebih tinggi dari upah alami, maka kemakmuran akan meningkat. Kalau yang diterimanya misalnya 100.000 per hari, sementara permintaan dan penawaran di pasar layaknya dibayar 80.000, sementara dia dibayar 100.000, berarti kemungkinan perasaannya akan lebih makmur. Karena apa? Naik upah yang diterimanya daripada upah alami sebesar 20.000. Itu dia. Kemudian yang ketiga, teori upah besi. Besi itu sifatnya keras. Oleh Ferdinand Lassalle. Kita lihat apa katanya. Mengatakan upah yang diterima pekerja merupakan upah minimal. Upah yang minimal. Minimal berarti terendah. Sehingga pengusaha dapat meraih laba yang sebesar-besarnya. Karena pekerja berada dalam posisi yang lemah, maka mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan terpaksa menerima upah tersebut. Kira-kira mengerti maksudnya ini? Begini, berapapun yang diterima pekerja dari pengusaha, tanda kutip, pengusaha harus memperoleh laba sebesar-besarnya, itu harus diterima oleh pekerja. Harus diterima oleh pekerja. Mengapa? Iya, karena posisi pekerja berada dalam posisi yang lemah. Artinya, berapapun dikasih, diterima saja. Daripada sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Jika tidak mempunyai pekerjaan, ya otomatis nggak makan. Begitu kira-kira, ya udahlah, berapapun dikasih, terima aja lah. Begitu. Daripada nggak bekerja, nggak dapat uang, nggak bisa makan. Jadi kira-kira begitu menurut teori upah besi. Nah, untuk memperbaiki kehidupan para pekerja tadi disarankanlah untuk mendirikan koperasi produksi supaya terlepas dari cengkeraman upah besi. Kalau mereka mendirikan koperasi produksi, berarti kegiatan produksi mereka ditangani oleh koperasi. Mendatangkan bahan bakunya ditangani koperasi, menjualkan barangnya ditangani oleh koperasi, sehingga kemungkinan lebih disiplin. Sehingga apa yang dikatakan oleh Ferdinand Lassalle tentang upah besi tadi, berapapun dikasih pengusaha diterima saja, itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan mempengaruhi kehidupannya karena mereka sudah mendirikan koperasi. Jadi untuk melepaskan diri dari cengkeraman pengusaha yang suka memberikan gaji di bawah normal tadi, ya mereka rame-rame, para karyawan itu rame-rame mendirikan koperasi produksi. Yang keempat, teori upah produktivitas batas kerja. Atau bahasa Bataknya marginal productivity theory. Ini oleh Clark. Mengatakan tingkat upah memiliki kecenderungan sama dengan tingkat produktivitas tenaga kerja terakhir yang dibayar atau pekerja batas atau marginal worker. Artinya yang diberikan kepada pekerja tidak dapat melebihi tingkat produktivitas batas kerja
dari pekerja. Artinya upah yang diberikan pengusaha sebatas apa yang dikerjakan oleh pengusaha tersebut, karyawan tersebut. Jadi tidak melebihi. Segitu yang kau dapat, ya segitu yang kau kerjakan, segitulah upahmu. Tak akan saya berikan upahmu lebih dari yang kamu kerjakan. Dan tidak akan saya berikan upahmu di bawah yang sudah kamu kerjakan. Kira-kira begitu dia. Pakai batas. Ya kalau cuma dari sini ke sana kau kerjakan, ya sekianlah upahmu gitu. Yang kelima, teori upah etika. Ingat etika, tata krama, sopan santun. Mengatakan upah yang diberikan kepada pekerja seharusnya sepadan dengan beban pekerjaan yang telah dilakukan pekerja dan mampu membiayai pekerja sehingga hidup dengan layak. Yang sepadanlah, sepadan berarti sesuai. Sehingga kalau tidak diberikan sesuai dengan penghidupan yang layak, ya itu namanya pengusaha itu nggak punya etika, nggak punya tata krama, nggak punya sopan santun lagi. Besok kita pecat pengusahanya. Kita pecat, kapan lagi? Nggak bisa lagi kita kerja ya. Yang keenam, teori upah diskriminasi. Ingat kata diskriminasi, perbedaan. Mengatakan bahwa upah yang diberikan kepada pekerja tidaklah sama, tapi sengaja dibedakan atau diskriminasi bagi setiap pekerja yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, jenis kelaminnya. Maksudnya, upah kepada wanita dengan kepada laki-laki tidak sama. Seringkali pekerjaan wanita itu dianggap rendah daripada laki-laki. Sehingga pemberian upah juga lebih rendah kepada wanita daripada laki-laki. Padahal sementara kita tahu ada juga yang perempuan itu seperti laki-laki kan. Kalau laki-laki bisa manjat tiang listrik, ya ada juga perempuan yang bisa manjat tiang listrik. Nggak mesti laki-laki aja yang manjat. Yang manjat-manjat bisa. Ada banyak hal pekerjaan laki-laki yang bisa juga dikerjakan perempuan. Tetapi ya ini terkadang membuat upah itu jadi berbeda. Yang kedua, ras atau warna kulit. Terkadang dalam satu perusahaan itu pengusaha suka membeda-bedakan ras. Yang kulit hitam ya ini agak kuat, maka gajinya sekian. Yang kulit putih ini lemes-lemes, hasil kerjanya sekian, maka gajinya sekian. Yang ketiga, tingkat pendidikannya. Jika pendidikannya lebih tinggi, otomatis gajinya lebih besar. Kalau pendidikannya rendah, hanya SMA, ya gajinya hanya sekitar 2,5 juta. Kalau dia S1 atau S2, gajinya lebih besar lagi karena wawasan berpikirnya dalam meningkat produksi perusahaan akan lebih hebat lagi. D, tingkat keterampilan. Ini sangat menentukan. Jika seseorang sarjana misalnya, tapi dia kurang terampil dalam mengerjakan pekerjaan itu, maka kemungkinan upahnya akan rendah. Jadi seseorang itu tidak melihat dari tingkat pendidikannya, tapi tingkat keterampilan. Bisa saja tidak terlalu tinggi pendidikannya, tapi keterampilannya tinggi. Nah inilah yang dimaksud dengan memberikan upah yang lebih tadi. Kemudian jenis pekerjaannya, wah ini udah pasti. Kalau pekerjaannya lebih berbahaya, lebih mempunyai risiko yang besar, maka otomatis itu layak diberikan upah yang lebih besar. Yang ketujuh, teori upah berdasarkan batas kebutuhan hidup minimum pekerja. Ini dikemukakan oleh Adam Smith. Teori upah berdasarkan batas kebutuhan hidup minimum pekerja. Upah berkaitan dengan jumlah jiwa yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga. Seperti bertambahnya jumlah anggota keluarga pekerja. Dengan ini akan meningkat penawaran tenaga kerja sehingga berakibat menurunnya tingkat upah sampai di bawah batas minimal kebutuhan. Maksudnya ini begini, upah itu sering dihubungkan dengan kakak. Di kakak dilihat berapa tanggung jawab si kepala keluarga yang bekerja di perusahaan itu. Enak dong. Kenapa? Upah kita akan sesuai dengan jumlah anggota keluarga. Jadi kalau demikian ya orang ya buat aja banyak anggota keluarganya, buat aja anaknya banyak. Karena apa? Karena toh nanti akan ditanggung oleh perusahaan. Kalau begitu prinsip para pekerja, maka akan terciptalah penawaran tenaga kerja yang semakin besar. Yang lama-lama ini nanti akan otomatis menurunkan tingkat upah karena penawaran tenaga kerja
semakin bertambah 2 kali lipat, sedangkan permintaannya tetap. Inilah resikonya kalau menambah jumlah anggota keluarga. Yang ke-8, teori upah berdasarkan keuangan perusahaan. Nah ini otomatis. Teori ini berpandangan bahwa tingkat upah dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang membutuhkan kerja dan jumlah keuangan atau modal yang disediakan perusahaan untuk membayar upah pekerja. Artinya, walaupun hasil kerjanya maksimal atau lebih banyak, tidak akan diberi penambahan upah. Kenapa? Tergantung kepada situasi dan kondisi keuangan perusahaan. Jika keuangan perusahaan tidak memungkinkan untuk menaikkan upah, bahkan mungkin memungkinkan untuk menurunkan upah, ya diturunkan. Seperti situasi COVID saat sekarang ini. Beberapa perusahaan mungkin ada yang gulung tikar atau katakanlah mandek sehingga beberapa tenaga kerja harus di PHK. Yang bekerja itu juga mungkin ya upahnya akan dipotong. Itu maksudnya, tergantung kepada keuangan perusahaan. Teori ini dibantah karena fokus pada pihak perusahaan atau permintaan tenaga kerja tanpa melihat penawaran tenaga kerja. Di samping itu, perusahaan dapat melaksanakan penggajian atas pekerjanya tidak harus tergantung dari keuangan yang ada, karena ada cara lain yang dimungkinkan seperti pinjaman perbankan. Kalau perusahaan tadi berani meminjam ke bank. Sepihak, janganlah dibuat tenaga kerja itu tidak mengalami kesejahteraan. Tapi sepihak, yaitu bagi perusahaan, janganlah sampai perusahaan itu mengalami kerugian. Nah itu dia. Jadi tergantung dari sisi mana itu mau dilihat. Yang ke-9, teori upah berdasarkan daya beli. Maksudnya tergantung kepada daya beli konsumen. Jika daya beli tinggi, keuangan perusahaan akan meningkat. Maka gaji akan naik. Mengerti maksudnya di sini? Kalau misalnya tukang jual mie itu di seputaran sekolah, itu pasti harganya lebih murah dibanding tidak di seputaran sekolah tadi. Mengapa? Karena kita tahu uang anak sekolah itu terbatas. Jadi penjual itu pun akan menjual dengan harga yang lebih murah untuk anak sekolah dibanding orang-orang biasa. Itu maksudnya ini. Jadi tergantung kepada daya beli konsumen. Atau jika masyarakat sekitar tergolong menengah ke bawah, maka harga barang yang seharusnya, yang biasanya itu akan diturunkan untuk menarik daya beli konsumen. Daripada barang tersebut tidak laku. Oke, nah istilah upah ini ada dua. Ada upah nominal. Nominal artinya angka atau bilangan. Yaitu jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga pekerja baik mental maupun fisik yang digunakan dalam proses produksi. Upah nominal. Jadi kalau upahnya misalnya 5 juta, berarti uang yang 5 juta itulah upah nominalnya. Sedangkan yang kedua ada upah real atau nyata, yaitu tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Mungkin kalau di tebing tinggi dengan gaji 2,5 juta sudah bisa hidup. Tapi jika 2,5 juta hidup di kota Jakarta, ini jauh dari yang wajar. Kenapa? Harga barang-barang di kota tebing tinggi berbeda dengan di kota Jakarta. Jadi boleh saja upah nominalnya tinggi, tetapi upah realnya menjadi rendah. Jadi tergantung kepada kondisi daerah tersebut. Oke, tentang upah sekian anak-anakku. Semoga materinya semakin jelas setelah kamu catat, rapi, baca kembali ulang.
terus dikirim ke CR, ingat dalam bentuk PDF. Dicatat yang rapi, dikirim dalam bentuk PDF. Oke anak-anakku sekalian, semangat walau belajar dari salam sehat.